Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan membahas bagaimana cara membuat kode pajak dan mengatur link account. Oke ya, di sini ada menu list, kita pilih, kemudian kita pilih VAT code. Nah, di sini ada beberapa kode pajak yang tidak kita pakai. Kita bisa hapus atau bisa juga kita abaikan. Kalau kita mau hapus, kita tinggal pilih mana yang mau kita hapus kode pajaknya. Misalkan di sini zero standar, kita pilih, kemudian kita klik edit, kemudian di sini ada delete VAT code. Nah, selesai. Begitu seterusnya. Tapi kalau misalnya kita mau edit, langsung mau edit aja gitu, berarti kita tinggal pilih yang di sini nih, tanda panah ini. Kita klik. Nah, langsung kita edit VAT code-nya atau description-nya dan sebagainya, gitu ya. Khusus untuk NT atau no text ini tidak boleh dihapus. Kenapa? Karena ada beberapa akun yang tidak dikenakan pajak. Jadi kita pilihnya NT pengaturannya. Jadi untuk NT tidak boleh dihapus, yang lainnya silahkan. Nah, sekarang kita mau membuat kode pajak PPN, ya. Di sini pilih new VAT code, kode pajaknya. Kalau bahasa Indonesia kita bisa pilih PPN. Kalau misalkan kita menggunakan istilah bahasa Inggrisnya, kita pilih VAT. Kita ketik VAT ya. Jadi tergantung di soal. Kalau di sini kan soalnya menggunakan VAT. Nah, makanya kita pilihnya VAT. Sesuaikan saja. Kemudian tab. Nah, di Mayup ini biasakan menggunakan tab supaya lebih mudah ya, daripada menggunakan mouse. Description-nya, ini singkatannya lah, seperti itu. Value edit text. VAT type-nya itu VAT ya. Ini tidak usah dirubah. Rate-nya 10%, karena PPN kan 10%. Kita tinggal tab. Nah, sekarang di sini kita harus isi untuk PPN-nya. Link account for VAT collected. Nah, kita lihat di sininya kata kuncinya. VAT collected itu PPN untuk transaksi penjualan. Collected ya. Collected itu istilah yang digunakan untuk transaksi penjualan. Freight collected, late fees collected, VAT collected. Nah, karena ini khusus untuk penjualan PPN-nya, maka kita pilih VAT out. Link account for VAT paid. VAT paid berarti PPN untuk transaksi pembelian. Paid ini khusus untuk akun-akun yang berkaitan dengan transaksi pembelian. Contohnya seperti freight paid, kemudian late fee paid. Jadi ingat aja kalau paid ini khusus untuk pembelian. Nah, PPN untuk pembelian yaitu VAT in. Selesai. Kalau sudah, kita klik OK. Yang di bawah tidak perlu diisi apa-apa, abaikan. Oke. Sudah selesai untuk pembuatan kode pajak, kita close. Langkah selanjutnya adalah membuat atau mengatur link account. Di menu setup, pilih link account. Di sini ada 3. Account and banking account, sales ledger account, purchase ledger account. Nah, di versi Mayup yang lain mungkin istilahnya berbeda. Di sini account and banking tetap, cuman bagi sales sama purchase ini mungkin istilahnya berbeda. Ada yang customer link account atau supplier link account. Sama saja, hanya berbeda istilah. Kalau sales ledger account berarti di aplikasi yang lain terteranya adalah customer link account ya. Kalau purchase ledger account mungkin istilahnya adalah supplier link account gitu. Hanya istilahnya saja yang berbeda, tapi fungsinya sama. Kita pilih sales atau customer link account ya. Kenapa customer link account? Karena customer kan untuk menjual, kegiatan penjualan gitu. Nah, kalau misalkan purchase itu kan supplier. Kita membeli barang dagangan itu ke supplier, makanya istilahnya supplier. Oke, lanjut.
Ini kotak dialog sales ledger link account. Yang pertama, ini asset account for tracking debtors, berarti akun aset, akun harta untuk debtors, berarti untuk si debtors itu kan untuk si customer ya, pelanggan. Nah, makanya kita pilih di sini account receivable. Ya. Account receivable. Kalau misalkan di sini bukan account receivable, harus kita ganti. Kenapa? Karena kita di sini menyesuaikan dengan akun yang akan kita buat. Nah, account receivable. Jadi harus account receivable. Kemudian yang kedua, bank account for customer receipt. Berarti akun bank. Di sini akun bank. Akun bank itu ada dua. Cash in bank dan petty cash. Nah, di sini for customer receipt, untuk penerimaan dari customer. Nah, kalau penerimaan dari customer itu kan kita nggak mungkin menggunakan petty cash, jadi selalu menggunakan cash in bank. Dari customer atau supplier kita pasti menggunakan cash in bank, bukan petty cash. Oke, di sini nanti dipilihnya cash in bank. Diklik dia di tanda panah ini ya. Oke, selanjutnya ini pengaturan ini harus sesuai dengan di sini kebijakan perusahaannya. Kita harus buka kebijakannya dulu. Nah, di sini ya. Karena di situ sales, berarti kita lihat yang di bagian penjualan. Nah, di sini. Patokannya di sini. I charge carriage on invoice. Berarti saya membayar atau menerima beban angkut. Carriage ini beban angkut. Karena di sini ada sales, berarti beban angkut penjualan. Karena ada beban angkut penjualan di neraca saldo, maka kita checklist. Nah, ini berarti harus diisi income account, akun pendapatan untuk beban angkut penjualan. Beban angkut penjualan itu kan freight collected, berarti kita pilih freight collected. Nah, ini freight collected. Double klik atau langsung use account sama aja. Pilih OK. Selanjutnya, I track deposit collected from customer. Saya menerima uang muka penjualan dari pelanggan. Karena di sini di soal itu tidak menggunakan uang muka, maka tidak usah di checklist. Selanjutnya yang ketiga, I give discount for early payment. Nah, kita lihat ada terminnya atau tidak. Di sini artinya adalah saya memberi diskon untuk pembayaran di awal. Nah, berarti kan harus ada terminnya. Kalau ada terminnya berarti kita checklist. Nah, di sini termin pembayaran yang berlaku adalah 2/10/N30. Artinya apabila membayar dalam waktu 10 hari, maka diberikan 2%, diskon 2%. Kalau dibayar 30 hari, maka tidak mendapatkan diskon. Berarti kan ada potongan diskon penjualannya ya. Berarti kita checklist. Expense or cost of sales account for discount. Nah, di sini akun beban untuk penjualan for discount nih, untuk diskonnya. Berarti kita pilih sales discount. Kita oke. Selanjutnya I assess charge for late payment. Saya memberikan denda apabila terlambat bayarnya. Kalau misalkan terlambat bayarnya dikasih denda, ada tidak? Nah, di sini keterlambatan membayar piutang denda 1% dari piutang dagang, berarti ada akunnya. Income account for late charge, berarti akun pendapatan untuk keterlambatan. Nah, late fee collected, bukan late fee paid. Kenapa? Karena kalau collected itu kan berkaitan dengan penjualan-penjualan. Kita pilih late fees collected. Kalau sudah, klik OK. Selanjutnya, set up link account for purchase atau supplier. Nah, sama ini di sini. Liability account, akun hutang untuk creditors, untuk supplier. Berarti account payable. Kalau bukan account payable di sini harus kita ganti karena kita saldo di akun-akunnya menggunakan akun payable. Yang kedua, akun bank. Ini sama ya, seperti di sales tadi, di customer.
Nah, paying supplier, untuk membayar ke supplier itu menggunakan cash in bank. Selanjutnya, I can receive item without a supplier bill. Saya bisa menerima barang-barang tanpa menggunakan bill. Ini kita tidak checklist ya, karena di aturan kebijakannya tidak ada, yang artinya harus menggunakan tagihan. I pay carriage on purchase. Saya membayar biaya angkut. Carriage itu biaya angkut atas pembelian. Nah, ada ya. Nah, ini apa namanya? Beban angkut pembelian, freight paid. Oke. I track deposit paid to supplier. Saya menerima. Ini track deposit berarti deposit atau uang muka. Karena di kebijakannya dan di akun-akunnya itu tidak ada uang muka, maka diabaikan. Selanjutnya, I take discount for early payment. Saya memberikan atau menerima diskon. Saya menerima diskon atas pembayaran di awal. Lihat terminnya. Karena purchase, lihat di pembelian. Nah, ada terminnya ya. Dapat diskon 3% kalau bayar dalam waktu 10 hari. Berarti ada, kita pilih purchase diskon. Nah, di sini apabila ada termin seperti ini, berarti kan ada diskon. Tetapi di akun tidak ada purchase diskon, tidak ada akunnya, maka kita menggunakan cost of goods sold. Kalau menggunakan sistem perpetual, ya, gitu. Kalau menggunakan sistem perpetual dan tidak ada akun purchase diskon, maka untuk diskon atau denda keterlambatan menggunakan cost of goods sold. Itu yang harus diingat. Oke, selanjutnya, I pay charge for late payment. Saya membayar biaya keterlambatan atas pembelian. Nah, berarti late fees paid. Kita pilih late fees paid. Nah, ini. Oke. Kalau sudah, klik OK. Tapi kalau misalkan di sininya tidak ada, jangan di checklist ya, karena tidak berfungsi nantinya. Langsung klik OK. Nah, selesai untuk pengaturan link account. Jadi langkah pertama dalam Myop sebelum kita bertransaksi yaitu kita bikin daftar akun, kemudian neraca saldo awal, selanjutnya kode pajak, selanjutnya adalah pengaturan link account. Nah, kalau itu sudah semua, nanti baru kita mengisi stock card atau stock controlnya, kemudian card file untuk customer supplier. Oke, sekian untuk video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.